Pernah dengar kabar terbaru kalau DC pinjol alias debt collector dari pinjaman online bakal dihapus? Wah, info ini langsung bikin geger. Banyak yang senang, tapi nggak sedikit juga yang bingung dan mulai bertanya-tanya. Kalau DC beneran dihapus, terus siapa dong yang bakal nagih utang? Apa berarti kita aman dari penagihan? Eits, jangan buru-buru senang dulu. Sebelum kita berandai-andai lebih jauh, yuk kita bahas realitanya secara santai tapi jelas, biar nggak gampang termakan isu yang belum tentu benar. Sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatir soal proses penagihan pinjol, entah desinya dihapus atau tidak. Karena pada akhirnya yang akan terjadi ya tetap akan terjadi. Banyak orang yang merasa panik, mungkin karena mereka belum benar-benar paham sistem pinjol itu seperti apa. Panik itu muncul biasanya karena ketidaktahuan. Padahal kalau kita tahu alur dan hukumnya, tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai debitur, serta risiko yang bisa terjadi kalau kita nggak bisa bayar, semua itu sebenarnya bisa dihadapi dengan lebih tenang. Yang penting cukup punya pengetahuan dasar soal hukum dan proses penagihan. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk menjaga diri dari info-info menyesatkan. Soalnya sekarang ini banyak banget informasi simpang siur yang berseliweran. Ada yang seolah-olah ngasih harapan palsu, bilang bahwa kalau DC dihapus, utang bisa ikut hilang. Bahkan ada juga yang menggiring opini seakan-akan kita nggak perlu lagi membayar pinjol kalau DC-nya udah nggak ada. Nah, ini yang bahaya. Karena kalau kita gampang percaya dan akhirnya mengikuti saran-saran yang nggak berdasar itu, ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai jadi korban hoax dan janji-janji manis yang nggak bertanggung jawab. Coba kita lihat kenyataan di lapangan. Banyak pinjol yang bahkan sekarang ini sudah nggak pakai diisi lapangan, tapi penagihan tetap jalan kan? Artinya, proses penagihan tetap bisa dilakukan, meskipun nggak ada petugas yang datang langsung ke rumah. Mereka bisa nagih lewat telepon, email, atau bahkan jalur hukum. Jadi meskipun nanti DC beneran dihapus, bukan berarti tagihan pinjol akan lenyap begitu saja. Sistemnya bisa berubah tapi prosesnya tetap ada. Dan menurut saya pribadi, kemungkinan DC dihapus total itu sangat kecil. Karena bagaimanapun juga, mekanisme penagihan tetap dibutuhkan oleh perusahaan pinjol untuk menjaga arus keuangan mereka. Jadi daripada kita sibuk mikirin apakah DC bakal dihapus atau enggak, lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau memang sedang punya utang, ya ikhtiar dulu sebisa mungkin. Kerja lebih giat, perbaiki ibadah, dan jangan lupa banyakin doa. Minta pertolongan sama Allah supaya dikasih jalan keluar terbaik. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan gosip atau kabar burung, tapi usaha dan doa yang kita lakukan sendiri. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh pasti ada jalan keluar. Yang penting tetap semangat, jangan nyerah, dan siapin mental. Yakinlah bahwa kita bisa menyelesaikan semua ini satu persatu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.